Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa hubungan antara China dan Taiwan seolah tidak pernah menemukan titik damai? Di satu sisi, Republik Rakyat Cina, militer kuat, ekonomi besar. Di sisi lain, Taiwan atau Republik Cina, demokrasi, pemerintahan sendiri. Keduanya terpisah oleh selat sempit, lihat peta selat Taiwan, namun dipisahkan oleh jurang ideologi dan sejarah. Ketegangan ini bukan sekadar perselisihan antar tetangga. Ini tentang identitas, kedaulatan, luka sejarah. Kita tak bisa hanya melihat berita ini. Buka kembali buku sejarah yang tebal dan berdebu. Kisah ini penuh ironi. Dua entitas yang sama-sama mengklaim sebagai China, tapi menempuh jalan sangat berbeda. Bayangkan dua saudara dari rahim yang sama, tumbuh dengan keyakinan bertolak belakang, lalu sama-sama klaim rumah keluarga. China deklar bahwa partai komunis. Lihat tentara, propaganda, peta, demokrasi, kehidupan sipil. Pra-crime berbangsa desirnya. Jauh sebelum menjadi pusat ketegangan global, Taiwan memiliki sejarahnya sendiri. Pulau yang dulu dikenal dengan nama Formosa ini telah dihuni oleh suku-suku Austronesia selama ribuan tahun. Kekaisaran Tiongkok dari berbagai dinasti memang sudah mengetahui keberadaan pulau ini. Namun selama berabad-abad, Taiwan lebih dianggap sebagai wilayah pinggiran yang liar dan sulit dikendalikan. Baru pada masa dinasti Qing, di sekitar abad ke-17, pemerintah kekaisaran secara resmi memasukkan Taiwan sebagai bagian dari provinsinya. Migrasi besar-besaran dari daratan Tiongkok, terutama dari provinsi Fujian dan Guangdong, pun mulai membentuk demografi pulau itu, hingga menjadi seperti sekarang. Namun kendali kekaisaran tidak pernah mutlak sepenuhnya. Titik balik pertama dalam sejarah modern Taiwan, terjadi pada tahun 1995. Dinasti Qing yang sudah melemah kalah telak dalam Perang Tiongkok-Jepang pertama. Sebagai bagian dari perjanjian Shimonoseki, Tiongkok terpaksa menyerahkan Taiwan kepada Kekaisaran Jepang. Inilah awal dari 50 tahun masa penjajahan Jepang. Di bawah pemerintahan kolonial Jepang, Taiwan mengalami modernisasi yang pesat. Jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, sistem pendidikan dan kesehatan modern. Namun, di sisi lain, rakyat Taiwan juga mengalami tekanan asimilasi budaya dan eksploitasi ekonomi yang berat. Selama 50 tahun di bawah kekuasaan Jepang, ikatan politik antara Taiwan dan daratan Tiongkok secara efektif terputus. Generasi baru Taiwan tumbuh dengan sistem pendidikan dan administrasi yang berbeda dari saudara-saudara mereka di daratan. Sementara Taiwan berada di bawah kendali Jepang, daratan Tiongkok sendiri mengalami pergolakan dahsyat. Revolusi meletus, kekaisaran runtuh pada tahun 1912, dan lahirlah Republik Cina yang dipimpin oleh kaum nasionalis. Namun, republik yang baru lahir ini langsung dihadapkan pada perpecahan internal. Sementara pemerintahan nasionalis Kuomintang berusaha mengonsolidasikan kekuasaannya di Taiwan, situasi di daratan Tiongkok justru semakin memburuk. Perang saudara yang sempat tertunda karena invasi Jepang kembali berkobar dengan lebih hebat. Di satu sisi, ada pemerintahan nasionalis pimpinan Chiang Kai-shek yang diakui secara internasional dan didukung oleh Amerika Serikat. Mereka mewakili ideologi nasionalisme. Di sisi lain, ada kekuatan baru yang semakin besar, Partai Komunis Cina di bawah pimpinan Mao Zedong. Mereka mengusung ideologi komunisme. Mereka berhasil merebut hati para petani. Mereka juga merebut dukungan kaum buruh dengan janji reformasi tanah dan keadilan sosial. Pertarungan antara nasionalis dan komunis brutal dan memakan banyak korban. Awalnya pasukan nasionalis dengan persenjataan lebih modern tampak unggul. Namun Kuomintang syarat korupsi. Salah urus ekonomi memicu hiperinflasi. Strategi militer yang buruk mengikis dukungan rakyat. Sebaliknya, pasukan komunis menunjukkan disiplin tinggi dan strategi gerilya efektif. Mereka memenangkan simpati rakyat pedesaan dan perlahan merebut kota-kota besar. Puncaknya pada 1945. Setelah serangkaian kekalahan, Chiang Kai-shek menyadari kekalahan tak terelakkan. Mereka memutuskan melarikan diri dari daratan ke Taiwan. Bersama Qing, sekitar 2 juta orang menyeberang, tentara, pejabat pemerintah, kaum intelektual. Mereka membawa cadangan emas negara dan artefak istana. Pada 1 Oktober 1949, dari lapangan Tiananmen, Mao Zedong memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat Cina. Di seberang selat, Chiang mendirikan pemerintahan sementara di Taipei. Setelah tahun 1949, dunia dihadapkan pada situasi yang, bisa dibilang sangat aneh. Ada dua pemerintahan yang sama-sama mengklaim nama Cina. Di Beijing, berdiri Republik Rakyat Cina, atau RRC.
dengan pemerintahan komunis yang menguasai wilayah daratan yang sangat luas, dan populasi terbesar di dunia. Sementara itu di Taipei, ada Republik Cina, atau ROC yang nasionalis hanya menguasai Pulau Taiwan, dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Kedua pemerintahan ini sama sekali tidak mengakui eksistensi satu sama lain sebagai negara yang sah. Bagi Beijing, pemerintahan di Taipei hanyalah sisa-sisa pemberontak. Sebaliknya, bagi Taipei, pemerintahan di Beijing dianggap sebagai rezim ilegal yang merebut kekuasaan secara tidak sah. Ini, teman-teman, adalah awal dari Perang Dingin versi Cina. Selama beberapa dekade awal, panggung internasional justru lebih berpihak pada Republik Cina di Taiwan, berkat dukungan kuat dari Amerika Serikat, dan dukungan dari blok barat yang anti-komunis. Taiwan berhasil mempertahankan kursi Cina di Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk sebagai anggota tetap Dewan Keamanan. Ini sungguh sebuah ironi besar. Pemerintahan yang hanya menguasai satu pulau kecil dianggap mewakili seluruh Cina di forum dunia. Pada periode ini, baik Taipei maupun Beijing sama-sama bersikukuh dengan kebijakan satu Cina versi mereka masing-masing. Keduanya sepakat bahwa hanya ada satu Cina, tapi tetap berselisih soal siapa yang pantas menjadi pemerintah sahnya. Namun, peta politik global mulai berubah secara dramatis pada tahun 1970-an. Amerika Serikat, di bawah Presiden Richard Nixon, mulai melihat pentingnya menjalin hubungan dengan Cina daratan. Kunjungan bersejarah Nixon ke Beijing pada tahun 1972 membuka jalan bagi normalisasi hubungan. Puncaknya terjadi pada tahun 1971, ketika Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi 2758 yang mengakui Republik Rakyat Cina sebagai satu-satunya perwakilan sah Cina di PBB. Memasuki abad ke-21, situasi di Selat Taiwan memang sudah banyak berubah. Tapi ya, ketegangan intinya tetap sama. Di satu sisi, Cina telah tumbuh menjadi kekuatan ekonomi dan militer global. Mereka secara konsisten menegaskan bahwa Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari wilayahnya, dan tidak akan ragu menggunakan kekuatan militer untuk mencegah kemerdekaan Taiwan. Di sisi lain, Taiwan telah bertransformasi menjadi salah satu demokrasi paling dinamis di Asia. Secara ekonomi, Taiwan adalah pemain kunci dalam industri semikonduktor global, memproduksi chip canggih yang menjadi otak hampir semua perangkat elektronik, ponsel pintar, mobil. Ketergantungan dunia pada chip Taiwan membuat stabilitas pulau ini krusial bagi ekonomi global. Kisah Cina dan Taiwan mengajarkan bahwa sejarah tidak pernah selesai. Ia terus membentuk masa kini dan menentukan masa depan yang kita hadapi.